Audio Jungle. Audio Jungle. Hai guys, kita di sini akan pergi ke rumahnya takmir masjid yang ada di masjid depan ini. Ikut aku ya. Kita telah sampai di rumah Bapak Takmir Masjid dari Masjid Ar-Raudhah ini. Di rumah beliau, di depannya terdapat toko yang menjual macam-macam jajanan dan sembako lainnya. Setelah kita ke rumah bapaknya untuk izin, kita akan menuju ke Masjid Ar-Raudhah untuk sedikit mewawancarai Bapak Takmir Masjid di sana setelah melihat-lihat apa saja yang ada di Masjid Ar-Raudhah itu. Ikutin aku terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, nangga tanya namanya yang pertama siapa dulu? Nama saya apa nama masjid? Nama sampean panjenengan? Pak Muhammad Mujahidin.
bertanya-tanya tentang masjidnya. Awal berdiri sejarah masjidnya niki seperti nopo kalau boleh diceritakan? Dulu tahun 80-an itu berasal dari musola. Sampai tahun 90 kemudian ada renovasi dijadikan masjid sampai sekarang. Nah, ini sudah sejak tahun 90-an berarti ya sekitar 30 tahunan masjid ini sudah usia masjid ini. Jadi awalnya dari musola kemudian berubah menjadi masjid. Dulu kalau musola namanya Musola Al Hidayah, kemudian menjadi masjid dirubah namanya menjadi Masjid Ar-Raudhah. Niki yang kedua niki untuk kegiatan di masjid niki ku seperti napa mawon? Kegiatan ya yang jelas untuk masjid sholat berjamaah itu pasti. Ya, yang kedua sholat Jumatan. Sholat Jumat juga pasti. Kemudian kegiatan rutin setiap Ahad habis maghrib itu pengajian rutin yang diasuh oleh Yai Haji Lukman Hakim. Kemudian kalau kegiatan yang sifatnya 1 bulan sekali, yaitu kegiatan mulai khotmil Quran pagi habis subuh sampai maghrib setiap hari Kamis Kliwon. Kemudian sesudah khotmil Quran istighosah atau tahlil bersama dulu sehabis maghrib. Kemudian sehabis isya pas Kamis Kliwon itu kegiatannya istighosah, sholat hajat, kemudian penyantunan fakir miskin dan du'afa, termasuk juga anak yatim. Itu sudah dilakukan setiap Kamis Kliwon, artinya itu yang sifatnya kegiatan setiap bulan. Kalau Ramadan itu sami mawon apa wonten kegiatan tambahannya, Pak? Kalau Ramadan malah lebih banyak kegiatannya, karena Ramadan itu harus tarawih. Jadi di samping ada kegiatan pengajian setiap menjelang berbuka, kemudian sholat tarawih itu, dan juga ketika sholat tarawih ada semacam kuliah tambahan ilmu untuk jamaah agar semakin semangat dalam rangka melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu diantaranya. Niku yang mengikuti jamaah di sini niku banyak nopo bagaimana Bapak? Yang ikuti jamaah nggih rata-rata banyak, apalagi kalau pas hari raya sampai gak kamot-kamot tutuk embung. Ya. Bahkan kalau pas tarawih ketika minggu pertama ya banyak sampai di Serambi penuh, kemudian di halaman sampai juga begitu karena banyaknya jamaah. Itu pun di kegiatan rutin juga banyak. Kegiatannya soalnya apa? Ya memang masyarakat perlu kegiatan keagamaan. Cuma kadang-kadang memang ada sedikit kendala kalau pas ada kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan di masyarakat, kadang-kadang jamaah yang hadir agak berkurang. Ya gitu saja sebenarnya, ya bukan kendalanya, hanya proses kemasyarakatan gitu aja. Niku kendalanya pun dijawab sekalian. Niki fasilitas di masjid niki napa mawon? Segalanya sudah ada ini fasilitas. Mulai perkantoran sudah ada, kemudian fasilitas jamaah mulai sound system, kemudian tempat, kemudian mimbar untuk Jumat itu khotim, dan sudah ada jadwal-jadwal untuk kegiatan-kegiatan yang rutin seperti Jumatan, sholat Jumat itu kan ada khotibnya sehingga sudah terjadwal. Kemudian ada juga masjid sini mengkoordinir kegiatan-kegiatan sosial keagamaan kemasyarakatan seperti Jamiah Yasin Tahlil, Khotmil Quran, kemudian pembacaan sholawat Banjari dan sebagainya itu sudah terkoordinir di Masjid Ar-Raudhah. Jadi fasilitasnya sudah terpenuhi. Artinya kalau kebutuhan jamaah mulai toiletnya, mulai tempat wudhunya, mulai perkantorannya, kemudian sound systemnya sudah ada. Cuma yang belum ada, nanti barangkali bisa dibantu pengadaan kendaraan ambulan untuk jamaah yang sakit. Ini kami belum bisa memfasilitasi. Memang kami tetap berupaya untuk mencari terobosan agar ada bantuan
ambulan dari jamaah atau dari pihak lain. Itu saja yang kami masih membutuhkan. Niki bapaknya niki nopo kalau di sini biasanya ceramah nopo bagaimana? Kulo biasanya sembarang. Kalau masjid perlu pembenahan sarana prasarana ya saya yang mencarikan tukang. Kalau masjid membutuhkan khotib Jumat, khotib Idul Fitri, saya juga membantu mencarikan. Kalau nanti masjid ini katakanlah membutuhkan pengasuh pengajian rutin, saya juga ikut mengasuh pengajian rutin. Jadi sementara ini serbaguna gitu. Karena sifat saya hanya membantu Pak Ahmad Zaini sebagai ketua takmir dan saya wakil ketua takmir. Jadi apa kekurangannya tidak harus melibatkan banyak orang, ya sekiranya bisa kita tangani ya langsung kita atasi benda itunya. Jadi saya sementara ini menjadi wakil takmir masjid di Masjid Ar-Raudhah. Nggih pun niku terima kasih Bapak Nggih, atas monggo. wawancaranya. Iku mang dibantu kali bisa boleh ambulan nang kanca-kanca. Nggih.